ATL juga sebagai senior account eksekutif. Oke, jadi aku semenjak jadi account eksekutif sekitar 3 tahun lebih, sudah beberapa brand yang udah aku pegang, dari banking, dari F&B, FMCG, kemudian juga dari retail gitu. Jadi kurang lebih ada 10 brand yang udah aku pegang, dari mulai service di social media maintenance sampai ke ad hoc juga. Oke, kalau aku di bidang ATL itu aku paling berkesan di brand FMCG sih sebenarnya, karena yang kan lebih ke food kan, lebih ke makanan gitu. Jadi pas syuting tuh kayak banyak banget properti makanan gitu, jadi kita bisa nyicipin, itu yang berkesannya ya. Tapi selain itu juga apa ya namanya, flow ceritanya, alur ceritanya pada saat syuting itu juga sangat seru gitu, karena nggak terlalu kaku. Dan waktu itu aku juga sempat syuting sama beberapa artis, itu menurut aku seru sih gitu. Oke, biasanya aku tuh belajar dari banyak banget deadline, karena kan sebelum biasanya syuting nih kita itu kan ada preparationnya, kita ada PPM itu dilakukan 2 kali, ada first PPM, ada final PPM. Itu tuh ada deadline-nya, aku juga harus bikin MOM, tapi aku juga harus cepet nih nge-submit-nya, karena kan udah ditungguin sama orang-orang produksi gitu kan untuk catatannya. Terus gimana caranya aku belajar untuk maintain semuanya, dan di hari H tuh semuanya udah clear gitu. Dan abis itu juga kita harus ke tahap editing itu kayak pokoknya perlu waktu, aku juga harus belajar ngebagi waktu juga sih gitu. Oke, peran account eksekutif di dunia periklanan itu sebenarnya sangat penting, karena kan yang akan nge-servicing klien itu adalah account dulu nih pertama gitu kan, jembatan antara brand klien kepada internal gitu, ke tim-tim kreatif gitu. Jadi semua yang tahu briefnya itu dari awal itu account, itu sangat penting sih, karena account juga tuh gimana harus ngerti gitu cara klien komunikasi ya. Kadang beberapa klien tuh kadang komunikasinya ada yang susah untuk dimengerti gitu, dan kita harus ngejabarin lagi gitu, kayak ini maksudnya apa ya gitu. Kayak menurut aku sangat penting sih untuk sebagai penjembatan antara eksternal klien ke internal kita, ke tim kreatif. Kayak tanggung jawab atau fokus utama sebagai account eksekutif itu udah pasti terima brief, pasti semuanya dari sebelum pitching pun juga kita yang tanggung jawab untuk terima brief. Kemudian briefnya nanti kita simpulkan, kita bikin MOM hasil dari meeting. Kemudian gimana caranya kita ngebrief ke internal biar pesannya tuh juga nyampe dari klien gitu. Nanti kita breakdown, begitupun kalau ada revisi juga ke klien gitu. Itu tanggung jawab yang penting sih, gimana caranya nge-maintain dan nge-manage semua brief yang dari klien untuk message-nya tuh clear gitu ke internal. Skill yang pertama sebenarnya harus punya banyak waktu ya. Emang akan apa ya, maksudnya waktu untuk sekeliling itu pasti emang akan susah di luar pekerjaan. Karena kalau jadi account tuh soal waktu tuh tiba-tiba klien bisa datang kerjaan di tengah malam gitu, di waktu kita lagi mungkin kendaraan gitu, tiba-tiba ada brief yang masuk. Terus juga how to manage gitu, itu sebenarnya manage itu penting banget sih, karena jadi account kan aku juga nggak nge-handle satu brand doang gitu, ada 1, 2, 3 brand gitu. Jadi gimana cara aku bisa nge-manage, dan decking juga aku perlu, itu penting sih untuk account eksekutif, karena kamu harus pinter ngedecking nanti untuk nge-present juga ke klien, itu sangat penting sih gitu. Oke, kalau skill itu paling pertama banget harus komunikasi itu harus semua tersampaikan, karena kalau nggak dikomunikasiin itu semua akan miss dan menjadi domino efek gitu belakangnya gitu. Kedua, teamwork atau kerjasama, karena aku tuh juga punya account director, aku harus report ke atasan aku, terus aku juga harus kerja dengan tim kreatif, tim produksi, itu teamwork juga perlu gitu. Terus managing gitu atau manajemen itu juga perlu gitu, karena dari semua rangkuman brief yang dikasih klien itu harus kita manage kan. Ya kurang lebih itu sih untuk basicnya. Oke, biasanya kalau ada yang kurang puas dari kliennya, solusi pertama adalah aku tanya dulu ke klien, nah ekspektasi apa sebenarnya yang klien mau gitu, apa yang mau diinginkan, yang kurang dari mungkin proposal yang udah kita buat tuh apa nih. Setelah aku udah dapat listnya, aku tuh langsung brainstorming sama internal sih, paling kayak kurangnya di mana, kita refreshment lagi, kita buat lagi, ya kurang lebih itu sih gitu.
kadang kita tuh sebagai penengah tuh agak lumayan suka babak belur gitu ketika klien mau ini itu gitu briefnya A B C, tapi kadang internal tuh hektik juga kan kerjaan yang lain. Itu kadang internal tuh kayak kok banyak banget sih Fik BM-nya klien gini gitu kan kayak tapi sebenarnya ya cara komunikasinya adalah terutama ke internal sih, biar gimana caranya apa yang kita mau tuh dia mau kerjain gitu ya. Paling aku baik-baikin ke internal gitu kan, kayak udah tahu nih celahnya di mana gitu komunikasinya. Dan ya pasti terutama yang tadi aku bilang di awal ya, aku juga harus mencatat semuanya brief dari klien dengan clear sih. Jadi ke internal pun juga nggak ada miss nih, nggak ada pertanyaan lagi. Jadi aku juga udah tahu nih karakter internal, misalkan dia akan nanya kayak gini nih nanti ketika aku brief, aku pasti udah tanyain duluan ke klien gitu biar clear gitu. Oke, aku punya, kalau aku sendiri pribadi punya cara khusus untuk jadi AE. Aku tuh selalu punya decking internal, aku bikin sheet kali ya, terus tuh tiap sheet tuh biasanya ada setiap brand-brand aku, nanti di situ aku bikin statusnya di sheet itu kayak let's see brand A progresnya lagi di mana, terus aku on progress itu lagi revisi kah, lagi deliver kah, atau lagi di feedback kah, lagi atau lagi invoicing kah. Jadi aku udah punya catatan sendiri sih biasanya kalau jadi account. Nanti ketika aku bingung mau kemana, aku tinggal buka decking itu gitu, di mana update-nya. Sebenarnya kalau aku sebagai account seperti itu. Oke, aku dulu pernah pegang banking. Ini lumayan heavy banget sebenarnya pekerjaannya, dan banking itu kan lumayan kaku ya kerjaannya ya. Jadi brand banking ini tuh ya outputnya tuh juga kaku, dan klien tuh maunya tuh sesuai apa yang dia mau. Simple things kayak mungkin visualnya tuh dia mau yang ikonnya perfect gitu, kayak padahal cuma icon ya, tapi nggak boleh gendutan, nggak boleh urusan. Terus aku bisa bolak-balik revisi, dan dia ngasih feedbacknya tuh juga satu-satu gitu. Jadi kayak ngasih feedback, aku kasih ke internal, terus nggak lama aku share feedback lagi gitu. Padahal aku juga selalu make sure gitu, ini ada feedback apa lagi mbak atau mas gitu kan, biar sekalian kita kerjain. Dan itu sih karena outputnya lumayan kaku gitu, jadinya kliennya pun juga kaku sih gitu. Itu menurut aku sulit banget sih gitu. Jadi impactnya aku juga kadang ada clash sama internal gitu, karena ya akhirnya selalu jadi pagar pertama untuk agensinya sih gitu. Jadi ya yang digebukin pasti AE dulu gitu. Oke, aku kebetulan saat ini lagi running brand itu FMCG, ada bumbu masak, semacam bumbu racik, tapi mereknya bukan bumbu racik ya. Dan itu tuh kemarin ATL-nya syuting TV-nya udah selesai, dan kliennya minta campaign untuk KOL, untuk ke digitalnya gitu. Jadi dia punya jingle, kemarin kita juga pas lagi bikin TVC, kita bikin jingle lagunya juga bagus. Dia nggak cuma jingle, nggak cuma mau di iklan, tapi dia mau ke digital juga gitu. Dan proses pembuatan campaign-nya tuh paling kurang lebih untuk datingnya sendiri ya bisa 2 minggu sih. Nanti kita deliver ke klien, kalau nanti kita present ke klien untuk datingnya. Kalau klien udah oke, kita go dengan budget yang udah di-approve. Tapi ya balik lagi ke klien gitu, feedbacknya berapa lama sih, kurang lebih itu sih. Paling kita bisa running ya 2 minggu sampai 1 bulan sih untuk berjalannya campaign. Iya pasti bisa lebih dari 2 sampai 3 bulan. Oke, kalau kerja bareng tim, kebetulan aku pernah sih jadi yang handle gitu, karena sebenarnya semua brand aku pegang itu pasti aku yang handle sebagai account gitu. Aku tidak didampingin dengan atasan aku gitu, karena aku tim ada senior, ada manajer, dan itu tuh kita tuh udah punya brandnya masing-masing gitu. Dan setiap apapun yang aku mau bikin, ngajak meeting ke tim kreatif, itu pasti dari aku semuanya. Nanti begitu pun present gitu, kita online meeting, itu pasti aku yang lead sih. Oke, sebenarnya kalau aku pribadi itu aku suka lingkungan yang sangat suportif gitu ya, karena menurut aku kita tuh nggak kerja individu gitu, tapi kita kerja sama kelompok gitu. Dan lingkungan kerja di luar pekerjaan tuh menurut aku juga seru sih. Maksudnya di luar dari kita bekerja, kita makan bareng, itu menurut aku bisa jadi bonding sih gitu. Dan itu mempengaruhi pekerjaan. Jadi kayak biasanya di kantor pun juga happy gitu dengan teman-teman yang terima kita. Tapi kalau kayak kita terlalu kompetitif ya, menurut aku itu akan menjadi gesekan dan jadinya takut clash gitu. Maksud aku kan kalau AE tuh kita teamwork ya gitu, kita ada
KPI yang kita punya gitu setiap tahun untuk seluruh kantor gitu. Jadi kenapa harus kompetitif gitu. Oke, job description aku sebagai account executive itu pertama adalah aku harus negosiasi ke klien. Apapun nanti hasil budgetingnya itu quotation-nya itu aku harus negosiasi. Itu emang berfungsi sebagai AE juga harus negosiasi. Kedua adalah maintaining, gimana caranya kamu nge-maintain pekerjaan yang lagi kamu running. Managing itu juga job desk AE. Sama teamwork itu juga sebagai job desk AE. Dan komunikasi sih. Kita harus tahu dulu sih sebenarnya semua briefnya apa yang udah dikasih. Terus kemudian biasanya itu kan kita harus produksi dulu ya gitu ya untuk agensinya dari klien ke agensi itu kita produksi dulu, terus kemudian ketika udah clear semua itu biasanya kita masuk ke media nih, ke media biasanya ke TV gitu ya. Nanti ke medianya itu kita tanya dulu juga nih ke brandnya gitu, mereka tuh maunya apa, outputnya mau seperti apa, atau kita balik budgetingnya ada berapa. Jadi dua kemungkinan itu, outputnya mau kemana, dia udah menentukan kliennya, atau dia udah tahu budgetnya berapa, nanti kita yang ngolah. Kalau lu budget segini, kita cuma bisa nyediain seperti ini. Biasanya cara nyusunnya itu aku terima briefnya. Biasanya kita tuh kalau koneksi di ATL udah tahu nih biasanya proses flow-nya tuh ketika abis ini kita harus apa gitu. Biasanya aku juga dibantu sama produser sih untuk nyusun timeline-nya gitu. Dan timeline itu sebenarnya udah template. Kalau untuk di ATL sendiri kita ada PPM, ada final PPM, kemudian kita ada produksi shooting day, terus kita ada offline editing dulu, online editing, terus kita ada grading, kita ada tag VO sama talent, kemudian kita final mix. Baru dari situ kita bisa rilis ke TV gitu, misalkan di media. Ya pasti kita harus baik ya apapun keadaannya gitu ya. Itu pasti dia bisa dibilang fake lah gitu. Walaupun sebenarnya udah kesel banget tuh dapat brief yang sudah aduh apalagi sih ini apalagi, tapi ya mau nggak mau kita harus fake sebenarnya. Harus baik gitu ngejaga, dan gak cuma di pekerjaan tapi di luar pekerjaan pun kita harus ngejaga hubungan baik gitu. Kita bisa makan bareng sama klien, kita bisa nongkrong, atau kita bisa servicing gitu yang oke dengan klien, kayak mbak kayaknya kita bosan nih meeting di kantor dulu, yuk kita nongkrong yuk ambil kopi di luar gitu. Itu salah satu menjaga hubungan sama klien sih. Aku harus mastiin itu semua ada di dalam MOM atau catatan aku, dan juga aku harus deliver secepatnya biasanya. Jadi misalnya MOM aku bikin, aku harus deliver nih ke tim produser gitu atau ke tim kliennya gitu. Terus juga biasanya kalau udah direvisi selesai gitu sama tim kreatif, aku checklist nih by MOM, aku cek di sini ya. Jadi nggak serta-merta tim kreatif langsung aku masukin ke klien, tapi aku juga nge-QC lagi nih kayak oh iya benar nih di MOM ini udah direvisi, ini udah direvisi, kayak gitu sih. Buat make sure gitu ya Pak? Benar, untuk make sure. Jadi sebelum kita kena sama klien kesalahannya, biar aku yang ngecek dulu, jadi aku bisa tegur juga lah ke kreatif gitu. Sebenarnya kalau mengawasi iya pasti gitu. Jadi kebetulan di kantor aku tuh kita tuh punya agensi media sendiri gitu, tapi umbrellanya masih di Artek gitu ya. Dan tapi akunnya tetap yang facing ke kliennya tetap aku gitu. Tapi untuk invoicing biasanya kan kita di awal udah perjanjian itu di media plan yang ditandatangani oleh klien gitu, dengan budget tersebut, dengan ketentuan tersebut gitu. Jadi ketika running ya paling aku tinggal nagih aja sih ke klien gitu, tapi melewati orang traffic biasanya, orang atau orang finance aku gitu, kayak penagihan ini udah dibayarin belum sama klien, atau ini udah ditagihin belum gitu sih paling. Dan kalau ada keperluan dari finance yang perlu klien, yang paling kan aku ke klien gitu, kayak mbak butuh tanda tangan ini, atau ini belum dibayarkan gitu. Oke, bagi kendalinya biasanya aku tuh harus biasanya tuh aku harus bikin Google Calendar sama tim lain, karena tim lain pun di bis lain tuh juga punya brand yang mereka handle masing-masing gitu ya. Dan kita biasanya tuh ngeteknya tuh di Google Calendar gitu, bagi waktunya. Ya biasanya suka ada perdebatan waktunya nggak ketemu gitu ya, tapi sebisa mungkin seminim mungkin kita kasih solusinya. Misalkan harusnya kita meeting biasanya offline gitu,
kantor ada meeting lain ya, kita sempilin aja dengan kita bikin Zoom meeting gitu. Sebenarnya cari solusi jalan tengah sih, soalnya biasanya kalau diundur-undur dari waktu yang kosong, nanti timeline kan juga akan mundur sebenarnya, deadline kan akan mundur. Takutnya kalau menurut dia takutnya waktunya nggak ketemu ya Pak? Ya, Ada deadline juga. benar, sedangkan klien tuh udah punya waktu yang ditentukan sama dia dan harus disubmit detik itu juga. Biasanya praktek itu terjadi adalah aku dari klien, aku dapat klien atau klien yang existing. Pertama itu klien pasti ngabarin account nih, kayak kita mau bikin iklan dong, kita mau buat TVC gitu kan. Terus biasanya kita cari waktu sama klien, account di brief nih sama klien. Kayak kita mau bikin iklan 30 second atau 60 second gitu. Konsepnya begini, kita mau sama artis bla gitu, atau ada klien juga yang biasanya udah deh gue serain ke lo, gue mau bikin iklan bagus. Setelah itu briefnya aku terima, aku bikin rekapannya di MOM, langsung aku cari waktu sama tim kreatif untuk meeting, sama tim strategik juga. Aku kasih tahu nih klien mau ke A, B, C, D, E, biasanya waktunya tuh minggu sampai 2 minggu. Emang pasti klien tuh akan mepet banget. Setelah itu di develop nih sama tim kreatif sama strategik. Sama strategik nih mungkin dia cari kompetitornya dulu, terus dia juga cari riset datanya dulu, objektifnya apa, kemudian nanti strategi tuh ke tim kreatif. Gue udah bawa nih strateginya apa, nanti kreatif mengolah nih, oke gue mau bikin ala-ala syuting ala-ala K-pop nih di studio gitu. Nanti kreatif tuh bikin talentnya satu aja deh, misalkan kayaknya persona brand ini cocok nih sama K-pop gitu misalkan. Oke, nanti gue bikin lah storyboardnya 30 second nih, karena kan kalau TV tuh rata-rata kan hard selling ya, dan waktunya tuh udah selama digital tuh bisa 1 menit lebih gitu kan. Kalau TV tuh gimana caranya 30 second sampai message-nya tuh sampai gitu. Terus nanti tim kreatif ngolah nih storyboardnya, nanti dia ngolah atau warnanya seperti apa, atau bahkan mereka propose artis, kayaknya artis ini bagus nih gitu kan. Nah dari situ ketika udah selesai submit ke aku cek semuanya udah sesuai apa belum, aku lempar ke klien. Sampai klien nanti kita present, udah nanti dari kita klien let's say oke lah, anggap sudah oke, approve, kita dari situ baru deal-dealan budget juga. Aku juga paralel ngirim budget gitu, kayak dengan konsep seperti ini, dengan syuting waktu 30 second itu budgetnya berapa gitu, sambil konsep oke, budgetnya juga di approve gitu, baru kita running project gitu. Itu kan biasanya ngebudgeting, akun itu biasanya terima brief gitu. Tapi semua apa yang create itu kan core-nya sebenarnya kreatifnya kan seperti apa gitu. Biasanya itu tim kreatif sama tim strategik sih untuk develop gitu. Jadi paling kalau ada masukan boleh kita kasih masukan pada saat brainstorming, tapi untuk ngasih arahan patennya untuk secara kreatif itu pasti udah ada head kreatifnya sendiri gitu. Nah account tuh cukup menjembatani aja gitu, dan wewenangnya tuh dan sama account itu yang harus bicara dengan klien. Jangan sampai kreatif yang ngomong sama klien gitu. Atau jangan sampai klien ngomongnya langsung kreatif, ini berarti kenapa nih nggak lewat account-nya gitu. Ini berarti sebenarnya budgeting biasanya itu yang perlu tahu pertama budgeting itu berapa gitu. Belum tentu tim lain tuh tahu budgetingnya sekian gitu. Dan achievement kayak selama setahun gue udah bilang berapa brand, itu AE yang tahu. Pertama harus bisa komunikasi sih lancar gitu. Maksudnya karena apapun kalau kayaknya nggak semua orang bisa komunikasi dengan baik ya, tapi maksudnya itu sambil belajar learning by doing itu bisa gitu. Karena pertama lu nggak cuma akan ngobrol sama antara temen lu doang, tapi lu bisa ngomong sama lead lu. Itu gimana tuh cara memposisikan lu ngomong sama lead gitu, dan gimana nggak semua umurnya seumuran gitu, ada yang lebih tua dan ada yang lebih muda juga. Itu komunikasi penting. Kedua juga caranya lu ngatur waktu sih sebenarnya gitu, karena kalau jadi account tuh kadang waktunya suka nggak terbatas gitu. Malam-malam pun kadang klien suka ganggu ini itu gitu. Udah nggak boleh bruto, emang gitu tugas account gitu. Waktu ya, terus juga teamwork gitu. Rata-rata account itu tuh extrovert, harus extrovert. Kalau introvert ya gimana, sedangkan lu harus keluar gitu ke dunia, lu harus ke tim lain gitu, ke divisi lain untuk nge-brief gitu kan, terus lu juga ke klien gitu. Dan biasanya account executive itu juga harus sering banyak main lah kalau di kantor gitu, karena nanti
karena kan lo ya semua suruhan tuh dari account gitu ya, kalau lu nggak main ya gimana, lu diem doang, kayaknya tim lain juga kayak aduh mager lagi gitu kan. Jadi harus banyak bergaul kalau anak sebagai account executive. Ya itu sih basic gitu. Itu dia tadi Afdol dari wawancara sama Kak Tika, banyak banget yang saya dapetin dan ya